Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul harga saham batubara turun di atas 30%. Apakah harus hold atau cut loss? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saya langsung saja kasih jawabannya. Kalau kamu sudah terlanjur beli di harga atas, uangnya belum akan dibutuhkan dalam 5 tahun, yakin dengan perusahaan yang dibeli dengan segala konsekuensi resikonya, jawabannya adalah hold saja. Karena meski harga turun, dividen yield saham batubara masih menarik. Meski tidak pasti, tapi ada kemungkinan juga beberapa tahun lagi momentum sektor batubara akan terjadi lagi. Dan ingat, begitu juga sebaliknya untuk jawaban cut loss-nya. Saham batubara yang dimaksudkan di sini adalah ada 4 saham, ADRO, ITMG, PTBA, dan UNTR. Sekarang mari kita bahas kilas tentang 4 saham itu. Yang pertama terkait kepemilikan di masyarakat. Jika teman-teman melihat di sini, saham UNTR punya porsi terbesar dengan angka 40% dan saham ADRO punya porsi terkecil. Kemudian kita lihat dari aspek growth labanya. Sayangnya 4 saham ini mencetak penurunan laba di tahun 2023 jika disetahunkan berdasarkan data Q3-nya. Penurunan laba terbesar di saham PTBA dengan angka sekitar 59%. Artinya labanya berkurang sudah sangat signifikan. Sebaliknya, saham UNTR memiliki penurunan laba terkecil yang hanya sekitar 2% saja. Itu karena segmen bisnis UNTR sebenarnya tidak hanya murni di batubara, tapi juga di alat berat dan lain sebagainya. Sedangkan yang menarik di sini adalah ADRO. Meskipun memiliki segmen bisnis batubara, tapi penurunan labanya cukup rendah dengan angka 35% saja. Lebih rendah dibandingkan ITMG maupun PTBA. Sekarang kita lihat laba sampai dengan Q3. Nah, di sisi yang lain, ADRO ternyata mencatat laba tertinggi dengan angka 18,8 triliun rupiah. Sedangkan PTBA mencatat laba terkecil. Jika kita bandingkan dengan growth labanya, maka penurunan laba ADRO sebesar 35% ini berbanding terbalik dengan pencapaian laba terbesarnya dengan angka 18,8 triliun rupiah. Sebaliknya untuk PTBA, dengan pencapaian laba yang hanya 3,7 triliun, labanya turun sekitar 59 triliun rupiah. Dari sini teman-teman tentu sudah bisa melihat saham mana yang lebih menarik untuk aspek labanya. Kemudian kita bahas dari aspek valuasi. Yang pertama PER. PTBA memiliki PER tertinggi dengan angka 5,9, sedangkan ADRO punya PER yang terendah. Kita lihat untuk PBV-nya. Masih dengan porsi yang sama, PTBA memiliki PBV tertinggi dengan angka 1,5 dan ADRO memiliki PBV terendah dengan angka 0,7 kali. Nah, di sini ada yang menarik. ADRO menjadi satu-satunya saham batubara dari 4 saham ini yang punya PBV di bawah 1 kali. Artinya harga pada saat video ini dibuat masih diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Tapi di sisi yang lain, ADRO mencatat laba tertinggi sampai dengan Q3 dengan angka 18,8 triliun rupiah. Apakah ini berarti ADRO masih menarik untuk dibeli hingga posisi saat video ini dibuat? Oke, kita lihat selanjutnya untuk aspek rasio keuangan terkait profitabilitas. ADRO juga tercatat memiliki NPM tertinggi dengan angka 24%. Sebaliknya PTBA juga memiliki NPM terendah dengan angka 13% saja. Nah, ini menarik karena meskipun ADRO mampu menghasilkan laba yang sangat besar, NPM-nya juga masih terjaga dengan margin bersih yang paling tinggi. Itu artinya ADRO masih mampu mencatat peningkatan laba yang signifikan meskipun secara year to date mengalami penurunan. Tapi NPM-nya masih menjadi yang tertinggi dibandingkan 3 saham batubara yang lain. Itu artinya secara margin bersih ADRO masih memiliki peluang yang cukup menarik pada beberapa waktu ke depan. Kemudian dari aspek ROE-nya. Nah, sayangnya untuk aspek ROE, ADRO mencatat ROE terendah dengan angka 23,9% saja. Sebaliknya, saham ITMG punya ROE tertinggi dengan angka 32%. Nah, sebagai informasi, kenapa ROE ADRO menjadi yang terendah? Karena secara total ekuitas, ADRO memiliki total ekuitas yang paling besar antara 4 saham ini. Kemudian dari aspek DER, menariknya saham batubara ini ternyata punya DER yang cukup sehat jika dibandingkan dengan beberapa industri yang lain, seperti ADRO yang DER-nya hanya 44%, ITMG dengan 27%, dan PTBA dengan angka 86%.
Satu-satunya yang perlu disorot di sini adalah UNTR karena rasio DR-nya sudah 99%. Artinya total hutangnya hampir sama banyak dengan modalnya. Kita masuk kepada kinerja saham setahun. Sayangnya ADRO mencatat penurunan kinerja harga saham yang paling tinggi dengan angka 38%. Sedangkan UNTR penurunannya hanya 9,5% saja. Apakah ini merupakan suatu daya tarik tersendiri mengingat ADRO memiliki laba tertinggi dengan valuasi PER dan PBV terendah, tapi kinerja sahamnya malah turun paling signifikan? Ingat, PBV-nya menjadi satu-satunya saham yang diperdagangkan pada PBV di bawah 1 kali. Kemudian kita bandingkan terkait kinerja saham 5 tahun terakhir. Nah, menariknya di sisi yang lain, ADRO masih mencatat kenaikan harga saham tertinggi selama 5 tahun, meskipun memiliki penurunan harga tertinggi selama setahun terakhir. Itu artinya kita memang tidak bisa menelan mentah-mentah apabila harga sahamnya mengalami penurunan dalam 1 tahun. Karena jika ditarik panjang, ADRO masih mencatat kenaikan harga saham sebanyak 29%. Sebaliknya, PTBA mencatat penurunan 37%. Kita masuk kepada aspek dividen yield-nya. Nah, berdasarkan harga pada saat video ini dibuat dan dibagi dengan dividen per share tahun 2023, PTBA memiliki yield tertinggi dengan angka 41,7%. Sebaliknya, ADRO punya yield yang terendah. Nah, memang ADRO di sini sering membagikan dividen dengan yield yang paling rendah jika dibandingkan dengan ITMG maupun PTBA. Sehingga hal ini sudah tidak menjadi hal yang mengejutkan. Tapi menariknya, ADRO ini bisa dikatakan cukup konsisten membagi dividen setidaknya sejak tahun 2009. Ini merupakan proyeksi dividen tahun 2024. Apabila kita memproyeksikan growth laba di tahun 2023, kemudian dimasukkan unsur tersebut ke dalam dividen per share yang sama dengan tahun 2023, dengan asumsi dividen payout ratio yang sama, maka proyeksi dividen di tahun 2024 seperti yang teman-teman bisa lihat pada tampilan berikut ini. Tapi ingat, ini dengan asumsi dividen payout ratio-nya sama. Jika tidak, tentu yield ini akan berubah. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini, semoga ada informasi baru yang kamu bisa peroleh. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Ingat, video ini bukan rekomendasi maupun edukasi. Profit nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham, fokus kepada review saham, dan Baca Saham dari nol, yang fokus kepada edukasi saham. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.